Manfaat public speaking bagi diri sendiri yang tidak kita sadari. Kegiatan public speaking atau berbicara di hadapan publik merupakan salah satu hal yang masih menjadi sebuah ketakutan bagi sebagian orang. Itu terjadi karena tidak banyak yang tahu dan menyadari bahwa public speaking memiliki manfaat yang cukup berpengaruh pada diri mereka, pun orang-orang di sekitar mereka. Kebanyakan orang terlalu fokus untuk merasakan kegugupan dalam diri mereka ketika akan melakukan presentasi, sehingga pada akhirnya sisi positif dari melakukan presentasi sama sekali tidak ada di dalam bayangan mereka. Oleh karena itu, saya mencoba akan membahas satu persatu manfaat public speaking bagi diri sendiri yang tidak disadari. Yuk, perhatikan poin-poin berikut ini. Yang pertama, mengendalikan pikiran dan emosi. Saat melakukan presentasi, di hadapan orang banyak, pastilah kita akan mencari berbagai cara, mulai dari bagaimana menggunakan bahasa yang santun, bagaimana memilih kata dan kalimat yang tepat, serta bagaimana penyajian presentasi yang baik, yang dapat diterima oleh seluruh audiens. Saat itulah, pemikiran seorang public speaker akan diuji. Bersamaan dengan itu pula, kita harus mampu mengendalikan emosi agar sejalan dengan apa yang kita harapkan. Jika semuanya sesuai rencana, maka presentasi juga akan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Yang berarti menahan emosi berarti meningkatkan kesabaran selama presentasi berlangsung, terutama ketika audiens presentasi mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena mereka kurang bahkan sama sekali tidak dapat memahami materi presentasi yang disampaikan. Jika kita mampu mengendalikan keduanya, yakni pikiran dan emosi, maka kita dapat bertindak lebih bijaksana dalam hal apapun di dunia ini. Yang kedua, belajar lebih berempati. Public speaker yang baik adalah seorang yang mampu mengerti keinginan orang-orang yang bertindak sebagai audiens, bukan seseorang yang egois dan mementingkan dirinya sendiri. Dalam sebuah presentasi, kita akan lebih fokus membahas sesuatu dan untuk apa sesuatu itu disampaikan. Dengan kata lain, kita akan lebih mencari tahu apa yang audiens inginkan dan apa yang audiens butuhkan, serta apa yang membuat audiens merasa nyaman saat mendengarkan kita presentasi. Walaupun memang tidak ada larangan untuk membahas persoalan pribadi untuk mendukung pembahasan presentasi, namun tetap harus dipilah mana yang pantas dijadikan bahan cerita dan mana yang tidak. Dengan melakukan public speaking, sadar atau tidak, akan terbentuk sikap empati dalam diri seseorang, di mana kita akan lebih memperhatikan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Positifnya yaitu kita akan terbiasa untuk melihat kebutuhan dan tentunya memperhatikan orang lain di sekitar kita, serta terbiasa untuk tidak bersikap egois. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Manfaat public speaking yang ketiga ini sepertinya sudah banyak diketahui orang, namun cenderung tidak disadari. Bahkan kepercayaan diri terbentuk karena sering melakukan public speaking. Masih ada yang meragukan bahwa rasa percaya diri timbul karena bakat. Padahal sama sekali tidak ada ahli yang mengeluarkan statement seperti itu. Sebab rasa percaya diri muncul karena terbiasa dan tentunya berlatih dengan sungguh-sungguh. Kebiasaan melakukan sosialisasi dengan banyak orang yang memiliki karakter berbeda-beda, serta kebiasaan berbicara di hadapan umum untuk membahas suatu topik yang sedang hangat di masyarakat dapat menjadi solusi untuk menimbulkan rasa percaya diri. Percaya atau tidak, orang-orang yang kini menjadi public speaker handal seperti Steve Jobs dulunya pasti memiliki ketakutan tersendiri untuk berbicara di depan orang banyak. Prinsipnya adalah bisa karena terbiasa. Semakin sering kita berlatih, maka akan semakin percaya diri. Yang keempat, meningkatkan keterampilan leadership. Selain menambah kepercayaan diri, manfaat public speaking lainnya yaitu mampu mengasah keterampilan leadership. Kita diharuskan mengatur jalannya presentasi dari awal hingga akhir, memandu rundown demi tercapainya tujuan presentasi yang diinginkan. Dengan begitu, kita akan terbiasa untuk memimpin, entah itu kelompok besar maupun kelompok kecil yang anggotanya sedikit. Ketika kita sudah menguasai dan terbiasa dengan public speaking atau presentasi di hadapan orang banyak, maka itu artinya kita telah mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin. Mengingat bahwa seorang pemimpin cenderung akan lebih dihormati dan dihargai keberadaannya,
Audiens presentasi akan merasa bahwa presenter yang menyajikan presentasi di hadapan mereka patut dihormati karena keberadaannya seperti satu-satunya seorang pemimpin yang mampu mengatur jalannya presentasi. Nah, demikianlah berbagai manfaat public speaking bagi diri sendiri yang tidak kita sadari. Menurut saya, sebagai orang komunikasi, mungkin beberapa di antara kalian sudah mengetahui atau bahkan sudah menyadarinya, tetapi masih takut untuk membiasakan diri melakukan public speaking. Mulai dari sekarang, cobalah untuk berjalan melangkah lebih maju untuk memperbaiki diri sendiri agar menjadi lebih baik. Semangat!